Aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasihnya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Dominus
Para mitra Radio Gajah Mada 102.4 FM, radionya orang Semarang, dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, selamat berjumpa bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, dalam mimbar agama Katolik dan melalui channel Alois Budi Purnomo TV sebagai renungan harian. Semoga panjenengan semua selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Kristus yang Kau anugerahkan kepada kami, yang menanggung sengsara, menderita, disalibkan, wafat, dimakamkan, namun bangkit pada hari yang ketiga. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan Engkau berpesan agar kami mendengarkan Dia. Bukalah hati kami, agar kami mampu dengan rendah hati dan penuh syukur mendengarkan sabdanya yang menjadi kekuatan bagi hidup kami dalam ketaatan kepadamu melalui gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semoga kami pun menjadi cahaya yang menyinari kegelapan dalam kehidupan yang ditandai ketidaksukaan, kemarahan, bahkan kebencian kepada sesama yang berbeda. Bahkan atas nama-Mu, kebencian dikembangkan untuk menyerang orang-orang lain yang berbeda. Berilah kami rasa syukur, saling menghargai dan menghormati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Para mitra Radio Gajah Mada FM dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, mari kita baca surat yang kedua Santo Paulus kepada Timotius bab 1 ayat 8b sampai 10. Allah memanggil kita dan mendatangkan hidup. Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semuanya ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Cucilah
kesalahanku. Ampunilah, sucikanlah dari segala kelemahanku. Kasihanilah aku, Tuhan Allahku. Menurut kasih setia kerahimanmu, ampunilah, hapuskanlah dari segala kelemahanku. Ampunilah, sucikanlah dari segala kelemahanku. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bersyukur pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Perjalanan kita memasuki retret agung agar semakin bersatu dengan Kristus dalam kisah kasih sengsaranya untuk menebus dosa-dosa kita semakin maju. Ketika kita dipersatukan dengan Kristus, maka kita dipanggil untuk semakin memancarkan cahaya di dalam kehidupan ini. Cahaya yang menyinari kegelapan. Yesus Kristus yang merupakan sang cahaya, sebagaimana diwartakan dalam Injil Matius bab 17 ayat 1-9. Yesus berubah wajah yang memancarkan kemuliaan. Dan dengan wajah yang mulia itu, Yesus berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia tentang perjalanannya ke Yerusalem. Satu perjalanan kisah kasih sengsara yang terjadi dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam iman kepada Kristus yang mulia dan diawali dengan kisah sengsara, kita dipanggil untuk menghayati jati diri kita sebagai orang-orang yang rendah hati dan taat kepada Kristus dengan mendengarkan Dia. Kata lain dari ketaatan iman. Dengan mendengarkan Kristus, kita membangun sikap taat kepada Kristus. Salah satunya melalui kerendahan hati kita, mendengarkan dan taat kepada gereja yang didirikannya, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Di antara gereja Kristus itu, salah satunya adalah gereja Katolik Roma. Gereja Katolik Roma dengan rendah hati dan sukacita, tidak merasa diri paling benar, paling baik, paling suci, tetapi menghargai keberadaan gereja-gereja lain dalam kesatuan dengan gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu.
Kristus hanya mendirikan satu gereja, yakni gereja yang dibangun atas dasar Santo Petrus sebagai batu karang. Santo Petrus mewariskan karya pelayanannya melalui kolegialitas primus inter pares, para uskup dalam kepemimpinan Uskup Agung Roma, sekaligus adalah Paus yang melayani sebagai servus servorum seluruh gereja Katolik di dunia ini. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, gereja yang satu itu dikuduskan oleh Kristus sendiri, dan Katolik terbuka untuk siapapun demi karya keselamatan Allah yang berkenan menyelamatkan semua orang. Dan gereja yang satu kudus dan Katolik ini juga apostolik, mengacu pada iman rasuli dalam pelayanan Santo Petrus dan para rasul lainnya yang dipilih oleh Yesus sendiri untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. Itulah yang kita hayati sebagai anggota gereja Katolik. Dalam kerendahan hati dan syukur, kita berserah kepada Allah melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, sebagaimana diwartakan oleh Santo Paulus kepada Timotius. Santo Paulus menulis, dialah, yakni Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Itulah yang dihayati oleh gereja Katolik. Sehingga gereja Katolik pun dengan terbuka menyambut keberagaman, baik itu keberagaman agama-agama maupun keberagaman gereja-gereja, tetapi dipersatukan keberagaman gereja-gereja itu di dalam tubuh Kristus. Kristus Sang Kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Yang namanya anggota tubuh itu beragam. Ada hidung, ada telinga, ada mata, ada mulut, ada kepala, ada tangan, ada kaki, dan seterusnya. Tidak mungkin satu dan sama. Satu tubuh kepala doang, satu tubuh mata saja, satu tubuh telinga tok, satu tubuh mulut semata. Jadi aneh di dalam kehidupan ini kalau semuanya seragam seperti itu. Bayangkan kalau tubuh kita ini isinya hanya mata saja, tidak ada tangan, tidak ada hidung, tidak ada telinga, tidak ada bibir. Bagaimana kita akan berjalan hanya dengan mata, mau makan dengan mata? Kalau orang yang hobi makan pedas, makanya pakai mata, menjadi kacau semuanya, ya kan? Itulah sebabnya mari kita tidak mentang-mentang merasa diri paling hebat, paling benar. Yang para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga pada Minggu Prapaskah yang kedua ini, hidup kita semakin dipersatukan dengan Kristus, dikuduskan oleh Kristus dalam persatuan kerendahan hati taat mendengarkan Kristus. Dalam kerendahan hati itu kita kembangkan semangat bela rasa dan solidaritas kepada mereka yang menderita, yang membutuhkan pertolongan dan doa-doa kita. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa.
Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas firman yang boleh kami renungkan, agar kami semakin tumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Kami persembahkan hidup kami kepadamu, agar kami pun dapat memancarkan cahaya kemuliaan di tengah-tengah kegelapan hidup yang ditandai arogansi, kesombongan, dan dosa. Semoga Engkau selalu menguatkan kami dalam mewartakan sukacita Injil dalam kehidupan ini. Kami persembahkan kepadamu para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, yang saat ini sedang sakit. Kau jamah, Kau pulihkan, Kau sembuhkan sehat seperti sedia kala, apapun sakit penyakitnya. Yang sedang berduka, Kau berikan penghiburan. Yang sedang mengalami kesulitan, Kau beri terang untuk mendapatkan solusi yang bijak dan terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Engkau juga menguatkan kami yang lemah, yang rapuh. Engkau mengampuni kami yang berdosa. Engkau meneguhkan dan memantapkan kami yang saat ini sedang ragu-ragu, dan Engkau menyempurnakan sukacita kami dalam iman, harapan, dan kasih kepada Yesus Kristus Putra-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalem, mosi-mosi. Maria Assumpta, Kau diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Bunda Maria Assumpta, doakan
Maria Assumpta, indah benaka bulan, bermahkotakan bintang. Bunda Maria Assumpta, doakanlah kami anakmu. Lindungilah kami selalu dan jauhkanlah dan bebaskanlah dari kejahatan kuasa setan. Maria Assumpta, Ratu surga mulia, buah sulung penebus. Bunda Maria Assumpta, doakanlah kami anakmu. Terimalah hormat serta pujian kami. Semoga kami turut bahagia dalam surga. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.